Kalau kamu sendiri, menurut kamu olahraga itu menjadi sebuah kewajiban, kebutuhan, atau kamu punya ekspektasi lain? Olahraga menurut saya adalah kebutuhan. Kece Radio, your easy listening station. Hai Kece people, apa kabar? Ketemu lagi sama Tia. Dan sekarang tentu beda lagi narasumbernya. Dan kali ini lebih menyegarkan mata gitu kan ya. Lebih, ya nanti akan lebih banyak berbagi informasi seputar kesehatan mental dari kacamata olahraga. Belum ke kesehatan mental sih. Kita akan ngobrolin dulu seputar siapa sih narasumber kita kali ini. Nah, di studio Kece Radio lantai 4 di Gedung Perpustakaan kali ini, dia adalah Bayu Ristiawan, sarjana pendidikan, instruktur personal trainer di salah satu pusat kebugaran, juga penulis tunggal buku pemuda kontemporer, juga founder startup kelas bugar. Dan sekarang lagi menempuh S2 di Shanghai, tepatnya Sport Management Shanghai University of Sport. Oke. Bayu, apa kabar? Sehat, sangat sehat dan bahagia. Ya, kamu harus sehat karena kamu kan benar. Memang pakarnya gitu kan. Kamu yang lebih bersentuhan dengan dunia olahraga. Iya, benar. Praktisi olahraga Praktisi olahraga. Oke, Kece people, di edisi kali ini podcast kita akan ngebahas kesehatan mental dari kacamata olahraga, dan podcast kali ini di Rumit, yang penting gak rumit, merupakan kerjasama dengan Satuan Mitigasi Crisis Center atau SMCC UNESA. Nah, Bayu, kenapa sih orang harus olahraga? Nah, jadi olahraga adalah sebuah kebutuhan. Makanya kenapa olahraga itu penting? Karena secara logika sederhana, manusia lahir itu harus bergerak. Contoh kecil, ketika orang dewasa seperti saya di usia sekarang, kalori masuk katakanlah 2.000 per hari, saya wajib konsumsi. Di awal kamu udah ngomongin kalori nih. Iya, contoh sederhana aja ya maksudnya. Masuk 2.000, jadi 300 sampai 500 kalorinya harus dikeluarkan. Jadi kalau enggak, tubuh akan semakin melebar atau lemaknya akan semakin menambah. Jadi kenapa kita sebagai anak muda atau anak-anak atau orang dewasa harus berolahraga? Salah satunya adalah itu. Oke. Tapi kamu ketika ngomongin melebar langsung sorotan tajam ke saya gitu ya? Enggak. Saya ke sana sebenarnya, Mbak. Saya ke sana sorotannya. Oke. Kayak gitu. Bayu, oke. Kamu ngitung kalori. Saya sendiri orang awam mau menghitung kalorinya gimana sih caranya gitu loh? Secara sederhananya sebenarnya kita bukan fokus ke kalorinya, tapi ketika kita ketika bangun tidur nih, badan kita kerasa fresh. Ketika kita melakukan kerja atau jalan kaki sejauh beberapa meter atau kilometer, kita nggak merasakan kelelahan yang berarti. Itu sebenarnya udah dalam posisi sehat atau bahkan bugar kayak gitu. Itu contoh kecilnya aja di situ, Kak. Jadi penting nggak sih menurut kamu olahraga itu? Sangat penting. Tapi ini di sini pentingnya karena bukan berarti secara physically dia harus ideal gitu ya, bukan ya, tapi arahnya kemana? Jadi sebenarnya physically ideal itu menurut saya adalah bonus. Karena utamanya ketika orang itu sehat, orang itu bugar, kita bisa melakukan aktivitas tanpa kelelahan yang berarti. Contoh, ketika dalam satu hari kita bekerja nih ya, jam 8 sampai jam 5 kita kerja. Utamanya setelah itu kita istirahat karena kita capek. Ketika kita bugar, sehat atau bugar, kita masih bisa melakukan produktivitas yang lain, seperti contoh kita jualan online atau kita ketemu klien dan lain sebagainya. Itu kan kita bisa menemukan bonus lebih untuk kita lebih produktif seperti itu. Tapi saya pernah baca yang namanya berat badan ideal gitu kan ya. Karena kalau poin-poin yang kamu sampaikan, misalnya bugar itu definisinya diantaranya kita nggak ngerasa capek, kemudian kita ngerasanya sehat-sehat aja, nggak ngerasain sakit. Sebetulnya poin itu saya merasakan gitu kan. Tapi apakah ini contoh saya aja kan? Jadi kalau orang lain akan jadi body shaming gitu kan ya? Oke. Berarti bagaimana untuk mengetahui berat badan ideal yang kamu bilang sehat itu bonusnya? Jadi sebenarnya ada cara untuk menghitung berat badan ideal kita, itu namanya BMI. BMI itu
tinggi badan kita dengan satuan meter per berat badan dikuadratkan. Nanti di situ ketahuan poinnya kita itu masuk di normal, overweight, obes 1, obes 2, obes 3 atau di bawah normal itu underweight. Di situ kelihatan semua kayak gitu. Oke. Di sini kamu semakin melebar gitu kan ya. Nanti kita akan membahas seperti itu atau mungkin bahkan di luar dari percakapan ini kamu bisa hitungkan BMI aku kan. Bisa, jadi kalau di Kece People ya you know lah kan secara kita di tampilan aja udah berbeda gitu kan ya. Tapi the point is apa sih yang harus dipersiapkan ketika orang mau olahraga? Sebenarnya ketika orang mau olahraga itu nggak ribet ya. Kita hanya perlu istirahat yang cukup. Oke. Kemudian makan minimal 2 jam sebelum latihan. Oke, latihan atau walk up atau olahraga tadi. Kemudian ketika olahraga jangan lupa melakukan pemanasan. Kemudian stretching otot biar ketika waktu latihan nggak terjadi cedera otot dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru kita melakukan pendinginan. Nah, step itu harus kita lakukan. Tapi yang kamu bahas ini kan bukan berarti mempersiapkan saya untuk menjadi atlet kan? Bukan ya? Ini standar yang orang awam siapapun bisa melakukan. Iya, benar. Oke. Dan untuk mengarah ke sana sebaiknya kita tuh berolahraga mulai usia berapa? Nah, jadi ini hal yang menarik ya menurut saya karena di salah satu sumber di jurnal Indonesia, Kesehatan Indonesia itu ada yang mengatakan bahwasanya olahraga bisa dimulai sejak balita. Oke. Nah, tetapi ketika anak-anak ketika pengen masuk ke olahraga profesional atau seperti arahnya ke cabang olahraga, katakanlah, itu bisa dimulai sejak usia 10 sampai 12 tahun. Karena di situ anak-anak bisa mulai belajar tentang tanggung jawab. Oke. Seperti itu. Jadi mulainya di usia 10 tahun karena arahnya mereka bisa tanggung jawab. Iya, benar. Aku juga pernah dengar kalau orang udah olahraga kemudian dia berhenti, itu katanya badannya sakit semua. Emang kayak gitu ya? Iya, karena mekanisme tubuh kita itu kan seperti mesin ya Kak. Maksudnya organ kita itu kan ya ampun. organ kita itu kan seperti mesin. Jadi selalu bekerja setiap hari. Ketika ketika kita tidak melakukan olahraga, pasti salah satunya sirkulasi tubuh kita nggak lancar. Otomatis suplai nutrisi ke seluruh organ, ke seluruh mesin tadi itu nggak lancar. Akibatnya kinerja tubuh kita pasti terganggu kayak gitu. Akhirnya mudah capek, timbul penyakit dan lain sebagainya kayak gitu. Kamu kok pintar ngejelasin sih? Ini kamu alami sendiri atau kamu belajar dari buku karena kamu mendalami ilmu olahraga? Sebenarnya dari proses kuliah sebenarnya ya. Karena ketika saya kuliah saya ketemu banyak orang hebat. Beberapa di antaranya adalah dosen saya. Jadi dari situ saya belajar komunikasi, belajar presentasi. Dari situ akhirnya ya terbiasa seperti ini. Tapi dari yang kamu sampaikan kamu melakukan itu kan? Iya. Oke. Kalau kamu sendiri menurut kamu olahraga itu menjadi sebuah kewajiban, kebutuhan atau kamu punya ekspektasi lain? Olahraga menurut saya adalah kebutuhan. Karena balik lagi ke prinsip dasar, manusia diciptakan untuk bergerak. Ketika manusia itu tidak bergerak, maka manusia itu akan menimbun sumber-sumber penyakit yang suatu saat akan mereka dapatkan di usia tua atau bahkan lebih cepat dari itu. Oke. Dan saya pernah baca di artikel juga sebetulnya kalau setiap usia itu punya karakteristik olahraga atau olah tubuh yang dia bisa lakukan. Benar nggak sih kayak gitu? Untuk spesifiknya biasanya ada range usianya. Maksudnya ketika kita bicara balita atau anak-anak itu kan pasti ada olahraga khusus untuk mereka. Yeah. Karena bentuk anatomis kemudian metabolismenya kan juga pasti beda dengan orang usia 18 sampai 35 tahun bahkan di atas itu. Jadi ada spesifikasi olahraga khusus untuk orang-orang di usia tersebut kayak gitu. Oke. Aku juga pernah baca kayak high impact, low impact, kemudian apapun lah mungkin kamu juga yang lebih tahu ya. Itu terkait dengan frekuensi dia berlatih atau ya itu tadi
Oke, range usia dimulai dari 10 tahun atau bahkan balita. Dia sudah diajarkan berenang gitu Iya. kan. Is that okay? It's okay karena ketika kita bicara balita, kemudian dia diajak untuk olahraga renang, itu kan salah satu bentuk terapi untuk dia. Bentuk fisioterapinya lebih bagus, metabolismenya juga lebih meningkat agar pengaruh ke pertumbuhan badannya, ke kecerdasan otaknya dan lain sebagainya. Oke, dan itu tadi ngomongin olahraga, otomatis kan harus equal dengan aktivitasnya dia, dengan asupan nutrisinya, kayak gitu nggak sih? Iya, jadi ketika orang itu bicara tentang sehat, bahkan bicara tentang bugar, karena level bugar kan di atas sehat ya, itu harus ada faktor lain yang menunjang selain olahraga, di antaranya nutrisi sama istirahat. Jadi 3 faktor ini sangat mempengaruhi kesehatan dan kebugaran seseorang, nutrisi, olahraga, dan pola istirahat itu tadi. Oke, yang kamu tahu nutrisi yang masuk harus seperti apa? Apakah yang sering kita dengar 4 sehat 5 sempurna atau 6 refreshing? Tambahan sih. Iya. Jadi kemarin ketika saya ngobrol sama beberapa teman, sama beberapa relasi yang expert di bidangnya seperti dokter dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bicara tentang 4 sehat 5 sempurna itu kan udah edukasi ketika kita masih kecil ya. Tapi ketika semakin kesini itu lebih bergeser lagi, bukan salah tapi lebih diperbarui. Contoh ketika kita bicara tentang makanan, makanan itu kan ketika kita makan 1 piring ya, 1 piring. Nah 1 piring itu dibagi sepertiga nasi, sepertiga sayur, sepertiga lauk pauk. Itu hitungan sederhananya seperti itu. Ketika kita sekali makan. Kayak gitu. Oke, berarti itu termasuk kandungannya ada karbohidrat, protein, kemudian lemak termasuk gitu kan ya? Iya, jadi ketika kita bicara tentang diet nih ya, ketika kita bicara tentang diet atau menurunkan berat badan dan mengidealkan berat badan, itu kan dalam satu nasi itu kan pasti ada yang namanya makronutrisi sama mikro. Seperti meskipun saya nih butuh turun berat badan, bukan berarti saya nggak butuh karbo, bukan berarti saya nggak butuh lemak. Jadi semua unsur nutrisi itu tetap, tapi dikontrol lemaknya, karbonya, kemudian protein dan nutrisi yang lain seperti mineral dan vitamin. Oke. Saya kayak berasa ketemu sama personal trainer ya, sekaligus pakar nutrisi atau gizi gitu ya. Nanti kamu bisa menghitung menu apa yang bisa saya pakai gitu. Ini keren banget SMCC idenya untuk memunculkan topik healthy body, healthy mind ini keren banget. Saya penasaran ini apa motivasinya, apa karena hostnya ini ya seperti itu. Seperti ini, Kece People kita akan juga bertanya. 1 poin adalah olahraga, 2 poin adalah nutrisi. Poin yang ketiga adalah istirahat. Emang bisa capek tapi happy. Jangan dijawab Bayu. Setelah yang satu ini Kece People jangan kemana-mana. Tetap stay tune di podcast Rumit. Yang penting gak rumit. Dan kita masih berada di studio lantai 4 Gedung Perpustakaan UNESA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio UNESA menjadi Kece Radio. Ini keren, semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi sivitas akademika, UNESA dan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur maupun nasional. Kece Radio, your easy listening station. UNESA, 1 langkah di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece Radio.
Kece Radio. Oke, kita di segmen kedua Kece People masih di studio lantai 4 Gedung Perpustakaan UNESA dan masih bareng Bayu Ristiawan, Sarjana Pendidikan yang saat ini masih juga menggeluti dunia olahraga. Dan selain COVID-19, sepertinya kita harus waspada akan masalah kesehatan mental. Beberapa negara menginformasikan adanya peningkatan kasus bunuh diri, Bayu, selama pandemi. Contoh Thailand, Jepang, Korea Selatan ini adalah sebagian negara yang mengalami peningkatan signifikan kasus bunuh diri, kasus kesehatan mental yang ujungnya yaitu bunuh diri itu tadi. Dan menurut data kesehatan yang dipublikasikan ResearchGate, olahraga itu bisa loh mencegah bunuh diri. Dan terutama di rentang usia remaja sampai di dewasa muda. Nah, sebelum kamu jawab yang ini, tadi sempat terputus, emang bisa capek tapi happy? Menurut saya sangat-sangat bisa. Karena ketika orang melakukan olahraga itu kan kita melakukan pergerakan atau movement yang membuat tubuh kita itu organ kita, otot dan lain sebagainya itu melakukan pekerjaannya. Jadi setelah itu pasti ada proses pembakaran energi yang menghasilkan capek. Tapi di balik itu ketika olahraga ada salah satu hormon yang namanya dopamin itu masuk dalam sirkulasi darah dan membuat peredaran darah kita lancar, dan salah satunya akan membuat suplai nutrisi ke seluruh tubuh bisa optimal dan bisa mengurangi hormon yang namanya kortisol yang salah satunya membuat pikiran kita terasa stres dan lain sebagainya. Kayak ada tekanan gitu ya. Iya benar. Tapi aku sudah melakukan apa yang kamu saranin loh. Termasuk kalau melepaskan stres release-nya kita biasanya shopping. Itu kan juga jalan, membakar kalori. Benar gak sih? Bisa, itu masuknya ke aktivitas fisik bukan olahraga ya. Beda lagi ya? Beda lagi. Oke, setelah terjawab emang bisa capek tapi happy, ternyata emang bisa. Emang sangat bisa. Dan itu bergantung dengan apa yang dipilih, sesuaikan dengan kondisi tubuh. Karena setiap orang kondisinya berbeda. Kemudian usianya juga berbeda. Pasti nanti impact atau dampak ke kita olahraganya juga pasti pemilihannya harus beda. Oke, tadi sudah kamu singgung soal stres tuh, soal tekanan. Jadi manfaat olahraga bagi kesehatan mental tuh apa sih? Manfaat olahraga bagi kesehatan mental. Olahraga bisa bermanfaat untuk membangun suasana hati yang awalnya unmood menjadi good mood. Kemudian meredakan ya, bukan menghilangkan, meredakan stres. Kemudian bisa membuat sirkulasi lancar, akhirnya meningkatkan konsentrasi, kemudian meningkatkan sistem kekebalan imun yang kaitannya pasti dengan pandemi saat ini itu sangat-sangat berimbas. Terus kemudian meningkatkan performa tubuh yang mungkin awalnya mudah capek, setelah rutin olahraga itu bisa gak gampang capek, lebih produktif pastinya. Berarti ini ada korelasinya atau tidak antara olahraga dengan kesehatan mental? Sangat ada ya? Korelasi. Seberapa besar pengaruhnya? Ketika kita bicara tentang besar kecilnya korelasi antara olahraga dan kesehatan mental, jadi balik lagi ke pembahasan kita ketika kita olahraga bisa menurunkan hormon kortisol yang ada dalam tubuh kita. Jadi ketika kita bicara hormon ini adalah pesan, ibarat pesan. Jadi ketika pesannya atau jaringannya itu nggak bagus buat tubuh kita, otomatis kan penyampaian ke kinerja organ dan lain sebagainya, ke bentuk pikiran kita, mindset kita itu kan akhirnya juga pasti keganggu. Ketika kita udah keganggu nih pikiran kita, udah gelap katakanlah, terus kita nggak ada upaya untuk menerangkan pikiran itu dengan olahraga, pastinya kan orang itu semakin terkungkung dengan kondisinya, semakin dia merasa semakin terpuruk dan akhirnya melakukan hal yang tidak diinginkan dengan adanya kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat berkaitan dengan manfaat olahraga.
Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan kita, kenapa sih di negara-negara yang saya sebutkan tadi itu tingkat stresnya tinggi gitu ya? Iya. Apakah ini juga ada hubungannya sama secara psikologis gitu? Ketika membahas kaitannya dengan dunia psikologis ya, karena saya berlatar belakang dari olahraga, mungkin saya nggak terlalu ahli di dalam itu. Tapi ketika saya sebagai praktisi olahraga melihat itu semua, kakaknya tadi bilang di tahun 2020 selama pandemi tingkat bunuh diri di suatu negara atau beberapa negara itu mengalami peningkatan. Bisa jadi karena apa? Karena ketika pandemi pasti suatu negara melakukan kebijakan di rumah saja atau beberapa negara melakukan lockdown. Nah, ketika mereka di rumah, mereka merasa tidak ada kegiatan yang berarti buat mereka. Akhirnya mereka bingung mau melakukan apa. Akhirnya tingkat stresnya juga makin tinggi. Makin tinggi akhirnya tekanan dalam pikiran mereka juga makin tinggi. Akhirnya ya salah satu cara yang mereka lakukan ke arah yang bunuh diri seperti tadi. Jadi bisa dikata ini dampak atau efek dari orang kurang beraktivitas atau berolahraga gitu, olah fisik. Benang merahnya adalah ketika orang kurang aktivitas, pasti di rumah atau di suatu lokasi dia berpikir banyak hal apa yang bisa dilakukan gitu. Akhirnya tanpa ada solusi mereka tingkat stresnya semakin naik. Nah, beda lagi ketika orang banyak kegiatan. Orang banyak kegiatan itu biasanya kan arahnya ke kegiatan fisik, entah bekerja, entah ketemu klien dan lain sebagainya, sekolah. Nah, itu masih ada kegiatan yang mungkin membuat mereka tidak berpikir negatif dan lain sebagainya. Nah, bedanya adalah ketika mereka sama-sama melakukan aktivitas fisik dan tanpa aktivitas fisik. Bedanya adalah mungkin yang tanpa aktivitas fisik ini mereka nggak stres, tapi ada dampak lain yaitu penambahan berat badan dan lain sebagainya karena aktivitas fisiknya kurang untuk membakar kalori yang berlebih yang masuk dalam tubuh kita. Sedangkan yang tanpa aktivitas itu bisa dikatakan double impact yang negatif, selain pikirannya juga ke berat badannya karena kalori atau konsumsi makanan yang masuk itu sama. Tapi yang dikeluarkan nggak ada, makanya pentingnya olahraga di sini, gitu. Selain ke dampak pikiran yang yang tanpa kegiatan, itu juga ke mindsetnya atau ke proses pemikirannya itu sangat-sangat mempengaruhi olahraga ini, kayak gitu. Tapi sampai sekarang pun banyak yang merasa bahwa yang namanya olahraga orang tuh masih malas loh. Apalagi segala sesuatu maunya yang instan gitu kan. Maksudnya maunya enak tapi gak mau olahraga. Maunya cita-cita langsing ternyata gak ada effort yang dilakukan. Terus gimana cara kamu mengedukasi mereka? Biasanya saya salah satu personal trainer dan instruktur di kelas bugar ya. Itu menyiasati, memberikan stimulus ke teman-teman yang ingin memulai olahraga itu dengan mulai olahraga di rumah. Ketika mereka malas, kan banyak kan alasan malas itu apa? Iya, apalagi sekarang kan bermunculan generasi baru, generasi rebahan gitu kan. Iya, generasi rebahan ya. Jadi sedikit cerita, semakin kesini kan pasti teknologi semakin canggih ya, semakin terbuka, membuat kegiatan kita itu semakin mudah, mulai kerja, kirim file kerja, meeting dan lain sebagainya. Nah, sedangkan aktivitas gerak itu kan adalah kebutuhan kita, kewajiban kita yang harus kita lakukan seharusnya. Nah, ketika kita bicara tentang malas olahraga itu pasti ada alasan. Malasnya karena waktunya yang nggak ada. Biasanya seperti itu kebanyakannya, waktunya nggak ada. Terus sama nggak ada temannya. Jadi untuk motivasi diri kita kadang butuh partner. Nah, dua alasan itu yang paling banyak kami temui di dalam diskusi ketika kenapa sih malas olahraga kayak gitu. Nah, solusinya ada dua. Ketika dia malas nggak ada waktu untuk olahraga, mereka bisa latihan di rumah karena di rumah kita bisa olahraga dengan tempat yang kecil
tapi bisa dengan inovasi olahraga di situ. Kayak apa sih? Kayak ketika kita bicara tentang kamar kos-kosan itu kan fenomenanya itu banyak yang ketika kita bicara kosan pasti sempit dan lain sebagainya. Itu kita bisa melakukan olahraga seperti push up, kemudian back up, sit up kayak gitu. Kemudian kayak lunges dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan di rumah dan ruangan yang kecil. Kemudian ketika kita bicara tentang aku kurang termotivasi karena nggak ada partner untuk memulai. Nah, betul tuh. Aku bingung untuk latihan kan gitu. Itu bisa disiasati dengan mereka bisa memanggil trainer yang bisa datang ke rumah atau di tempat teman-teman tinggal itu untuk latihan. Jadi fungsi personal trainer bisa sebagai motivator dan partner untuk mulai workout. Ketika dirasa masih perlu motivasi lagi, sebenarnya bisa masuk ke fitness industry atau ke tempat gym, karena di tempat gym pasti nanti ketemu banyak teman ketika kita ikut kelas. Apalagi tapi di pandemi itu akhirnya kan membatasi gitu kan? Iya, membatasi bukan berarti menghambat ya. Tetap aja banyak alasan ya. Membatasi bukan berarti menghambat. Jadi ketika kita masuk ke dalam gym nih, masuk untuk join gym, itu kan setiap gym saya rasa sudah melakukan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat ya. Jadi nggak perlu khawatir ketika masuk nanti kita terinfeksi COVID dan lain sebagainya. Karena ketika kita bicara tentang penyakit, itu kan sebenarnya mindset kita yang harus diredam. Mindset negatif, oh nanti aku kesini nanti kena COVID, main kesini nanti kita kena penyakit A, B, C dan lain sebagainya. Itu nanti yang malah membuat kita itu imunnya turun. Karena ketika kita berpikir negatif, imun turun, penyakit mudah masuk. Ketika kita maksudnya konsisten olahraga, pikiran pasti positif karena ada hormon tadi yang keluar, itu pasti membangun sistem imunnya juga kayak gitu. Dan tadi kan ngomongin soal yang malas olahraga. Tapi aku juga pernah tahu loh orang yang kecanduan olahraga. Jangan dijawab Bayu, setelah yang satu ini Kece People tetap stay tune di Roommate, yang penting gak rumit. Dan kita masih bersama dengan Bayu, yang juga ini merupakan program kolaborasi dengan Satuan Mitigasi Crisis Center UNESA SMCC. Setelah yang satu ini. Terima kasih Kece People, masih stay tune di Bincang UNESA, inspirasi alumni. Apalah arti sebuah kedudukan yang tinggi kalau keberadaannya ini tidak memberikan manfaat bagi sekitar. Bagaimana mereka itu bisa tampil, mereka merasakan TC itu bagaimana gitu kan. Sehingga waktu 2010 kami itu membawa anak-anak Special Olympic Indonesia Jawa Timur itu ada di Fakultas Ilmu Olahraga. Waktu itu masih FIK. Saya dulu cita-cita adalah bagaimana saya bisa survive di Surabaya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprapto, Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNESA, mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio UNESA menjadi Kece Radio. Semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya dan seluruh masyarakat di Surabaya. Kece Radio, your easy listening station UNESA, satu langkah di depan. Kece Radio. Kita masih di Roommate, yang penting gak rumit, dan masih bareng Bayu Ristiawan, Sarjana Pendidikan. Dan Bayu, kita gak sendiri ya, karena banyak juga
tim yang berada di belakang layar kita Iya. gitu kan. Teman-teman dari SMCC, teman-teman dari KC Radio, KC Media, KC TV ada banyak di sini. Dan pastinya KC People juga pengen tahu kira-kira bagaimana dengan kecanduan olahraga. Pernah nggak sih menemukan kasus atau topik yang seperti itu? Ketika kita bicara tentang kecanduan olahraga ya, mungkin kasusnya lebih ke overtrain. Dia mau bilang oversize ya? Bukan, Nggak over ya? exercise. Oke, Ya. over exercises terus? Ya, overtrain. Jadi dia kelebihan dosis latihan gitu. Itu sama seperti kita bicara beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah, ada salah satu artis yang setelah olahraga dia meninggal. Oke. Nah, itu karena ketika beberapa surat kabar atau berita menayangkan bahwasanya itu diduga karena overtrain, karena kelebihan dosis latihan. Nah, itu sangat-sangat normal dan terjadi di situasi sekarang ya. Oke, jadi biar kita nggak malas olahraga dan kita juga nggak terlalu over apapun yang kita lakukan, apalagi Iya. kalau bicara olahraga, kira-kira jenis olahraga apa sih yang cocok gitu? Pada dasarnya semua olahraga itu bagus dan sangat-sangat baik untuk kita, untuk meningkatkan imun dan pastinya untuk meredakan stres dan mental illness itu tadi. Nah, tapi yang penting adalah dosis latihan. Nah, maksudnya dosis latihan adalah ketika kita olahraga, kita harus tahu nih kemampuan kita ketika olahraga sejauh mana. Kita ambil contoh seperti push up. Ketika kita latihan push up, ya kan, normal kita cuman kuat sekali push up 20 kali. Itu jangan dipaksa sampai 60 kali. Oke. Contoh kecilnya seperti itu. Tapi ketika kita bicara tentang exercise, itu kan banyak komponen latihan yang dilakukan. Apa aja? Jadi maksudnya ketika kita sekali latihan itu biasanya kan normalnya 5 sampai 8 model latihan yang kita lakukan atau yang kita kerjakan. Nah, jadi dari latihan 1 sampai latihan 8 itu kan ada porsinya. Ketika kita melebihi porsi itu pasti nanti terjadi yang namanya head stroke atau heart rate optimal. Apa itu? Jadi detak denyut nadi kita itu sudah melebihi kapasitas. Oke, ini jadi indikator ya bahwa kita tuh sudah Iya. over gitu ya? Iya benar, Sudah overtrain. berlebihan. Jadi sekarang timbul yang namanya teknologi seperti smartwatch itu kan Oke. ada untuk Bisa ngebantu gitu ya, ngebantu untuk mengingatkan. mengingatkan kita. Kita udah mendekati heart rate maksimum belum gitu. Tapi ketika kita menghitung sederhananya itu dalam rumus perhitungan olahraga, ketika kita bicara orang normal ya, ini di luar atlet. Rumusnya adalah 220 dikurangin usia itu dalam 1 menit. Nah, Oke. jadi dalam 1 menit nih katakanlah heart rate saya di usia 26 tahun nih, udah ketika latihan dalam 1 menitnya udah 180 gitu. Berarti kan masih terbilang normal, tapi sudah mendekati batas maksimal saya. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu nih cara simpelnya untuk mengetahui heart rate maksimal kita, itu kan kita bisa ada ada batasan ketika saya sudah mendekati nih. Ya udah saya harus rest dulu gitu. Jangan dipaksakan. Tapi biasanya alamiah tubuh kita ketika sudah mendekati batas maksimal itu ada yang namanya kita merasakan pusing, Ya. mual. Pernah nggak Oke. ketika kakak olahraga mengalami mual, pusing? Iya dek, sering dek. Ah. Aduh, jadi mikir Jadi juga kayak gitu gitu. kan, apakah saya harus pergi ke pakar dulu untuk berkonsultasi apa yang cocok dengan yang akan saya lakukan gitu kan, olahraga seperti apa dan kira-kira kapan waktu yang tepat itu emang seperti itu atau orang normal bisa aja dia menetapkan hari ini dalam seminggu, Iya. oke, 24 jam gitu kan, 24 jam 7 hari dalam waktu segini ini saya harus berlatih atau olahraga seperti apa sih yang harus saya lakukan gitu. Pada dasarnya ketika orang pengen memulai olahraga itu sebenarnya tidak ada waktu yang sangat-sangat spesifik gitu. Meskipun ada beberapa waktu yang tidak dianjurkan untuk olahraga. Tapi ketika kita bicara Itu tentang sebentar, waktu yang tidak dianjurkan untuk olahraga itu apa? Kapan? nah,
ketika kita bicara tentang malam hari jam 11 atau Oke. jam 12 malam nih, itu kan proses alamiah kita untuk istirahat, Tapi lagi ngetren loh. ya. Yang berlari malam hari, bukan berlari dalam Iya. kenyataannya. Lari malam hari itu biasanya cara mereka yang mensiasati padatnya waktu dalam sehari, waktu produktif atau waktu kerja mereka. Sebetulnya itu dianjurkan apa enggak? Nah, ketika kita bicara tentang olahraga malam nih, katakanlah ngetrennya kan biasanya lari ya. Iya. Lari yang paling ngetren lah, saya ambil satu contoh. Nah, ketika lari itu pun mereka kan biasanya melakukan lari itu di jam 7 sampai jam 8 atau jam 9. Ya, selepas mereka beraktivitas lah kerja Iya, gitu kan. selepas kerja kan. Saya belum menemukan sih ketika mereka olahraga memulainya jam 12 malam atau jam 1 malam itu saya tidak menemukan. Oke. Karena di jam 10 sampai jam 3 pagi, 10 malam sampai jam 3 pagi, kurang lebihnya segitu. Itu tubuh kita melakukan regenerasi sel Oke. besar-besaran yang membuat tubuh kita itu diharuskan untuk istirahat biar proses metabolisme itu bisa optimal. Oke. Jadi ibaratnya tubuh kita itu kan pabrik ya. Cuci gudangnya itu di jam itu. Ketika kita masih dalam proses terjaga atau nggak istirahat, otomatis kan cuci gudangnya nggak bisa optimal hasilnya. Sama seperti tubuh kita. Oke. Berarti waktu yang tepat untuk kita memulai olahraga dan berapa jam lamanya Ya. atau berapa menit itu kapan dan seperti apa? Saya sebagai praktisi olahraga menyarankan teman-teman yang mau memulai olahraga itu bisa dimulai pagi hari. Oke. Pagi hari setelah bangun tidur, kemudian makan, 2 jam setelah makan itu bisa memulai olahraga. 2 jam setelah makan boleh olahraga. Iya, 2 jam. Karena ketika orang itu makan, pastikan makanannya diproses dalam tubuh kita. Ketika prosesnya itu belum selesai kita olahraga, maka nanti terjadi proses atau hal yang mungkin sakit perut dan lain Oke, atau bahkan mual, mungkin mual, ya. karena prosesnya itu belum selesai, kemudian kita Dipaksa lakukan untuk aktivitas fisik atau Oke. olahraga tadi, pasti nanti benturan prosesnya. Oke. Setelah itu berapa jam? Idealnya ketika kita bicara olahraga bisa dimulai dari 30 menit sampai 1 30 jam. menit, oke. Tapi ketika kita bicara olahraga itu kan durasi gampangnya. Tapi ketika kita bicara tentang maintain to exercise, jadi itu ada perhitungan yang namanya masuk ke model latihannya. Balik lagi tadi 5 sampai 8 model latihan itu normal untuk kita latihan. Jadi durasinya meskipun panjang atau pendek itu yang penting 5 komponen atau 8 komponen latihan tadi terselesaikan. Nah, 5 atau 8 komponen tadi itu apa aja? Itu semua model latihan tergantung kebutuhan kita. Seperti saya nih pengen latihan kardio gitu kan, Oke. kardio full body gitu kan. Saya bisa latihan komponen seperti ketika saya ambil di rumah ya, seperti push up, sit Oke, up. itu termasuk kardio ya? Iya. Nanti mainnya ke intensitas dan durasinya tadi kayak gitu. Oke. Itu bisa masuk ke olahraga kardio juga, masuknya ke body weight juga, tergantung intensitasnya. Kemudian kan kayak yang lagi sering di gym itu kan Yeah. atau bahkan di kompleks perumahan itu kan aerobik, zumba, Yeah. kemudian thai boxing, apapun lah. Itu termasuk yang seperti apa? Zumba, aerobik itu masuknya ke aerobik ke cardio Oke. training, karena yang kita burning, yang kita bakar adalah lemak dalam tubuh kita, karena sifatnya adalah durasi panjang dengan kita bergerak seperti menari dan ritmik lain sebagainya, itu kan masuknya ke intensitas middle low sampai middle. Kayak gitu. Ketika kita bicara tentang high impact atau high intensity, itu bisa dikatakan larinya ke weight training, mungkin pernah dengar TRA class, kemudian Apa itu? yang kita latihan pakai tali kayak gitu. Oke. Di gym-gym kan udah banyak latihan-latihan kayak gitu. Latihan beban dengan dengan intensitas yang tinggi dan durasi recovery yang pendek, itu udah masuk ke high intensity. Selain kardionya dapat, building muscle-nya juga dapat atau shaping muscle-nya juga dapat. Oke. Kayak gitu. Dan menurut kamu olahraga apa sih yang cocok untuk kesehatan mental?
Apakah bersepeda termasuk kesehatan mental? Jadi ketika kita bicara tentang olahraga apa yang cocok ya. Jadi saya sebagai praktisi olahraga menyarankan semua olahraga cocok untuk teman-teman. Tapi setiap individu itu kan punya kesenangan, maksudnya punya olahraga favorit nih. Iya. Ya itu aja yang difokusi. Yang penting dalam 1 minggu itu mereka melakukan frekuensi olahraga yang tepat. Biasanya ketika kita bicara olahraga normalnya kan 1 minggu 2 kali sampai 3 kali. Ya itu aja lakukan. Walaupun olahraga itu termasuk kategori lifestyle yang latah gitu ya, kayak bersepeda, Iya. kemudian apa namanya lari Iya. gitu kan, walaupun larinya di malam hari gitu Iya. ya. Oke, Bayu, kemudian bagaimana cara kita bisa menjaga kebugaran di masa pandemi ini? Jadi ketika kita bicara tentang olahraga ya, olahraga kan bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun Dan siapapun gitu dan ya. siapapun ya. Jadi ketika kita bicara pandemi, mungkin beberapa teman-teman juga masih banyak yang work from home atau masih susah keluar gitu Iya. kan. Maksudnya masih khawatir ketika untuk keluar. Nah, itu bisa dilakukan di rumah. Nah, untuk olahraganya apa? Itu kembali ke teman-teman. Olahraga alternatif sekarang juga udah banyak kayak gitu, bisa dilakukan di rumah. Dan inovasi-inovasi olahraga juga sangat banyak yang bisa dengan mudah didapatkan teman-teman di internet untuk tutorial gerakannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika pengen lebih fokus lagi, ya bisa manggil personal trainer untuk membantu teman-teman. Dan untuk menghindari cedera ya. Iya benar. Oke, apalagi cedera hati. Wah. Kalau kamu jadi personal trainernya. Oke, Bayu, sebelum kita closing gitu ya, ada beberapa pertanyaan lagi. Bagaimana cara menerapkan pola atau gaya hidup sehat di tengah pandemi gitu kan ya, dan kemudian cara agar kita ini nggak malas. Sekali lagi ini merupakan kampanye bahwa olahraga ini bagus untuk kesehatan fisik dan juga jiwa. Jadi ketika kita bicara tentang kesehatan mental di situasi pandemi seperti ini ya, dan kaitannya dengan kesehatan kita gitu. Jadi menurut saya olahraga itu sangat penting selain untuk membuat tubuh kita sehat, itu juga untuk membuat mindset kita selalu positif. Nah, sarannya selalu lakukan olahraga minimal seminggu 2-3 kali. Kemudian lakukan istirahat yang cukup dan benar ya, seperti tadi ketika jam 10 atau jam 11 malam ketika enggak ada kegiatan lagi, silakan istirahat. Bangun pagi pukul 5 atau pukul 6, setelah itu lakukan breakfast. Ketika kerja ya silakan kerja dulu, pulang kerja bisa mulai olahraga lagi. Dan yang paling penting bangun mindset yang selalu positif. Itu juga pasti pengaruhnya ke olahraga juga. Oke, selain itu apa sih harapan yang ingin kamu sampaikan kepada KC People, kepada masyarakat di luar sana terkait kita harus terus bisa menjaga kesehatan? Ya. Baik, jadi bagi saya di era seperti ini, era 4.0 ini ya, teknologi semakin maju, informasi semakin berkembang. Itu memudahkan kita untuk apapun, untuk bekerja kita bisa lewat live streaming, kita bisa mengirim pekerjaan rumah ataupun kantor lewat email, kita bisa meeting lewat internet. Nah, itu membuat kita lebih mudah dan juga mengurangi aktivitas motorik kita. Karena totally kita kerja lebih banyak duduk melihat layar dan lain sebagainya. Nah, fungsi olahraga adalah sangat penting untuk investasi kita jangka panjang. Ketika tubuh kita bugar, ketika tubuh kita sehat, kita bisa melakukan hal yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat untuk kita dan pastinya untuk orang-orang sekitar kita. Masa kesehatan kita juga lebih panjang, kebugaran kita lebih panjang, otomatis produktivitas kita juga lebih panjang meskipun sampai bertambahnya usia nanti. Oke, menarik sekali. Ada lagi mau sampaikan sebelum kita benar-benar closing? Ya, sementara cukup itu. Oke ya. Ya. Saya pikir kamu akan mengasih nomor handphone kamu gitu ya ke mereka. Oke, baik. Itu dia percakapan kita seputar emang bisa capek tapi happy, ternyata bisa. Dan bagaimana kita bisa terus menjaga kesehatan dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan
kesehatan mental yang berguna, yaitu dengan membangun mind atau pikiran positif. Iya. Kemudian kita juga harus Pastinya lebih produktif ketika tubuh kita lebih sehat. Yap. Oke, itu dia Kece People, perbincangan kita di Rumit, yang penting gak rumit, dengan topik bahasan kesehatan mental dari kacamata olahraga. Dan yang sudah berbagi informasi, Bayu Ristiawan, Sarjana Pendidikan. Untung ya saya nggak nyuruh kamu pakai bahasa Inggris dan Mandarin, karena ternyata Bayu ini bisa menguasai 3 bahasa ini. Oke, Kece People, kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang beragam. Dan jangan lupa untuk selalu follow semua sosial media dari Kece Media, Kece Radio by TV by Unesa, Kece TV by Unesa juga. Saya Tia Eser pamit. Saya Bayu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece Radio, your easy listening station.